Selamat siang. Yang terhormat Ibu Gustina Elvianti, MSI, selaku dosen mata kuliah pengantar analisis real 1 dan teman-teman kelas 3A yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual untuk melaksanakan kegiatan diskusi kita pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, alangkah lebih baik apabila sebelum memulai kegiatan diskusi, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun topik yang akan kami bicarakan mengenai nilai mutlak dan garis bilangan real. Sebelum langsung dimulai, Bu. Ya, jadi sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi, yaitu Putri Safira Utami, Tabina Az-Zahra, Alvina Nur Safitri, Aras Yusaleha, dan Dela Rahmania Iswansyah. Langsung kita akan masuk ke landasan teori yang terdiri dari beberapa teorema. Yang pertama, ini ada teorema 2.2.2 yang menyatakan mutlak AB sama dengan mutlak A kali mutlak B untuk semua A, B elemen bilangan real. A mutlak kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen bilangan real. Jika C lebih besar sama dengan 0, kemudian mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A lebih besar sama dengan minus C dan A lebih kecil sama dengan C. A lebih besar sama dengan mutlak A dan A lebih kecil sama dengan mutlak A untuk semua A elemen real. Next, here. Selanjutnya ada teorema 2.1.9 yang menyatakan jika A elemen real sedemikian hingga A lebih besar sama dengan 0 dan A kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka A sama dengan 0. Next. Teorema selanjutnya 2.2.3 tentang ketaksamaan segitiga yang menyatakan jika A, B elemen real, maka mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Next. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan materi garis bilangan real. Baik, di pembahasan pertama di sini ada definisi 2.2.7 yang menyatakan misalkan A elemen real dan epsilon lebih besar dari 0. Di sini A dan epsilonnya itu sebarang. Lingkungan epsilon dari A didefinisikan sebagai himpunan. Next. Phi epsilon A Phi epsilon A, di mana Phi epsilon A adalah himpunan X elemen real, di mana mutlak X kurang dari A kurang X, di mana mutlak X min A kurang dari epsilon. Di sini mutlak X min A itu bisa kita nyatakan dalam jarak dari titik X ke A yang harus kurang dari epsilon. Next. Ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Untuk A elemen real, pernyataan X termuat di Phi epsilon A ini ekuivalen dengan pernyataan yang berdasarkan dengan teorema 2.2.3, 2.2.2 bagian C yang mengakibatkan X minus A lebih besar dari minus epsilon dan kurang dari epsilon. Dan ini juga ekuivalen dengan X lebih besar dari A minus epsilon dan kurang dari A plus epsilon.
Coba kita bisa perhatikan nih interpretasi gambar dari himpunan V epsilon A pada gambar 1. Jadi sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, V epsilon A ini kan merupakan himpunan X elemen real, di mana jarak antara titik X ke A ini harus kurang dari epsilon. Maka tentunya titik X ini berada di sekitar A, baik di sisi kanan A maupun di sisi kiri A. Namun dengan batas maksimumnya itu A plus epsilon, dan batas minimumnya itu A minus epsilon. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tabina Az-Zahra. Coba balik ke gambar garis real. Tadi kan kamu bilang batas maksimum dan batas minimum. Itu masuk nggak dia si A tambah epsilon itu ke P epsilon A? Seharusnya enggak, Bu, karena kurang Iya, dari berarti epsilon. berarti nggak ada istilah maksimum minimum ya. Kalau maksimum nanti dia mentok nanti di A tambah epsilon. Padahal kan dia nggak nyampe ke A tambah epsilon. Iya, baik, Bu. Kalau dibatasi boleh, tapi bahkan pakai kata maksimum, tapi nilai dia itu harus kurang dari A tambah epsilon kayak gitu. Dengan maksimum A tambah epsilon, kalau kamu bilang maksimum A tambah epsilon, berarti A tambah epsilonnya masuk. Padahal kan dia nggak masuk. Begitu juga yang di sebelah kiri, A min epsilonnya nggak masuk. Tapi dia memang terbatas di A min epsilon. Nanti konsep terbatas akan kita pelajari di sumber 2.3. Ya, selanjutnya teorema 2.2.8. Misalkan A elemen R, jika X berada dalam V epsilon A untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X sama dengan A. Nah, untuk membuktikan teorema ini, ada yang tahu nggak teman-teman premisnya apa? Berarti ambil sebarang A elemen real, terus dan epsilon lebih besar dari 0. Kemudian kita misalkan kalau X itu elemen V epsilon A, terus kita terus akan dibuktikan X sama dengan A. Ya, terima kasih Yuni. Pembuktiannya, karena X elemen V epsilon A, maka berdasarkan definisi 2.2.7 diperoleh X elemen R dan mutlak X min A kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 dan mutlak X min A kurang dari epsilon, maka berdasarkan teorema 2.2.2 diperoleh min epsilon kurang dari X min A kurang dari epsilon. Akibatnya, 0 kurang dari X min A kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan teorema 2.1.9, diketahui jika X min A elemen R, sedemikian hingga 0 kurang dari sama dengan X min A kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X min A sama dengan 0. Oleh karena itu, diperoleh X sama dengan A. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alvina. Sebelumnya, terima kasih Tabina. Saya akan menjelaskan example 2.2.9 bagian A. Soalnya itu, misalkan U himpunan X di mana X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jika A elemen U, misalkan epsilon bilangan terkecil dari A atau 1 dikurang A, maka V epsilon A termuat di U. Nah, jadi kita akan membuktikan dari example 2.2.9 ini bagian A. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya bagaimana? Berarti ambil sebarang A elemen U, terus kita misalin epsilonnya itu min A, 1 min A, kemudian akan dibuktikan bahwa V epsilon A itu subset U. Nah, next.
Nah, terima kasih Yuni. Kalau misalkan Kemudian, nah karena untuk setiap premisnya X, ada yang kurang, karena premisnya suara saya kedengeran nggak? karena untuk setiap X elemen Nggak Y, terdengar, Bu. Suaranya kecil. Suara saya terdengar nggak? Sekarang sudah. Dengar, Bu. Oke. Oh, premisnya ada yang kurang. Balik lagi ke soal apa coba yang kurang premisnya. jika A elemen U, misalkan sama U dengan sama dengan himpunan X, di mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian lanjut. Nah, Ada karena yang bisa ngasih tahu itu premisnya yang ada yang kurang nggak? Balikin ke soalnya seharus. yang kurang itu U himpunan X, di mana X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, bukan, Bu? Makanya kalian tuh saya minta nuliskan premis apa, akan dibuktikan apa, supaya nggak ketinggalan gitu premisnya. Ini kan premisnya ada yang ketinggalan. Apa coba yang ketinggalan? Ya, Ibu. Jadi premisnya misalkan U himpunan X, di mana X lebih besar dari 0 dan lebih dari dan kurang dari 1, dan A merupakan elemen dari U, misalkan epsilon bilangan Yuk, terkecil apa dari yang ketinggalan premisnya? Himpunan dari U itu sendiri ya, Bu. Coba kamu ke halaman berikutnya. Ambil semua A elemen U. Kamu udah punya belum itu U-nya? U-nya kan himpunan di dalam sini, Bu. Berarti dituliskan kembali ya, Bu, U-nya. Di pembuktian kamu itu belum U-nya di premis. Berarti dituliskan kembali U-nya itu berapa aja, Bu, gitu. Punya apa tidak? punya, Bu. Kok nggak ada yang jawab? Punya, Bu. Suara saya kedengeran kan? Iya, sepertinya suara kami nggak terdengar di Ibu deh, Bu. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Suara saya terdengar kok nggak ada yang jawab? Terdengar, Dengar, Bu. Ibu. Dengar, Bu. Nah, itu U-nya sudah punya atau belum? Kenapa nggak ada yang jawab? Punya atau tidak saja, masa nggak bisa jawab? Punya ya, Bu. Oke, U-nya mana? Kamu nggak ada, kamu nggak punya U di situ. Iya, Bu, maaf. Jadi dibuat dulu U-nya ya, Bu. Himpunan dari U. Seharusnya apa mulai premisnya? Berarti harusan misalkan U sama dengan X kurang dari 0, kurang dari, X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1. Terus baru ini ya, Bu. Iya. Makanya nanti itu dilengkapi ya, menulis bukti itu seperti yang saya minta, tuliskan premisnya apa, terus akan dibuktikannya apa, terus eksekusi pembuktian. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, karena untuk setiap X elemen V epsilon A, maka berlaku X elemen U. Ini kita ambil dari definisi subhimpunan yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kemudian, berdasarkan definisi 2.2.7 yang berbunyi, misalkan X elemen R dan epsilon lebih besar dari 0,
maka daerah lingkungan epsilon dari A adalah seluruh himpunan, yaitu V epsilon A merupakan himpunan X elemen R, yang mana mutlak X dikurang A lebih kecil dari epsilon. Kemudian yang kedua, V Oke, epsilon. bentar, stop dulu. Maka daerah lingkungan epsilon dari A adalah seluruh himpunan V epsilon A. Berarti isinya adalah himpunan-himpunan dong. Ini Bu isinya tentang definisi dari 2.2.7. Kan kamu bilang maka daerah lingkungan epsilon dari A adalah seluruh himpunan V epsilon A. Berarti nggak usah pakai daerah lingkungan, berarti lingkungan epsilon dari A itu isinya himpunan-himpunan dong. Ini saya menerjemahkan bahasa Indonesia kalian loh ya. Seperti yang saya bilang di awal, kuliah analisis real dan struktur aljabar itu juga membenarkan melatih kalian untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah itu yang kalian maksud, bahwa lingkungan epsilon dari A itu isinya adalah himpunan-himpunan? Isinya Tidak, Bu. jarak Jadi- antara ini, Bu. Pertanyaannya adalah apakah isinya himpunan atau bukan? Atau cuma satu himpunan? Atau lingkungan epsilon itu adalah suatu himpunan? Atau Cuma satu himpunan, Ibu. jadi seharusnya kalimatnya yang benar apa dari kata maka itu coba dibenarkan? Maka daerah lingkungan epsilon dari A Kalau adalah usah pakai daerah, maka lingkungan epsilon dari A adalah seluruh himpunan X elemen bilangan real di Nah, kalau mana pakai seluruh himpunan berarti isinya himpunan-himpunan dong. Maka lingkungan epsilon dari A adalah suatu himpunan V epsilon A merupakan himpunan X elemen R yang mana mutlak X dikurang A kurang dari epsilon. Kemudian kita yang kedua itu V epsilon A merupakan himpunan X elemen R yang mana X min A lebih besar dari min epsilon dan kurang dari epsilon. Kemudian yang ketiga, V epsilon A merupakan X elemen R yang mana X lebih besar dari A dikurang epsilon dan kurang dari A plus epsilon. Kemudian lanjut. Nah, karena A elemen U merupakan himpunan X yang mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka A kita misalkan menjadi 3 kasus. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kenapa sih kita pakai kasus, kita harus dipecah kasus gini? Ada yang tahu nggak? Oke, karena tujuannya itu untuk memilih epsilonnya. Kan dikasih tahunya gini di soal. Misalkan epsilon bilangan terkecil dari A atau 1 dikurang A. Berarti tergantung A-nya berapa, epsilonnya akan berubah. Maka kita buat konsisten kasus-kasus dari A-nya itu. Nah, untuk kasus yang pertama, A kurang dari 1/2, maka akan didapat A kurang dari 1/2, kemudian dikali min 1, akan menghasilkan min A lebih besar dari lebih besar dari min 1/2. Kemudian dari hasilnya itu, kita tambah lagi plus 1 untuk kedua ruasnya, sehingga menghasilkan 1 dikurang A lebih besar dari 1/2. Nah, karena A kurang dari 1/2 dan 1 dikurang A lebih besar dari 1/2, ini kita iriskan, maka A kurang dari 1 dikurang A. Nah, sehingga kita ambil epsilonnya untuk kasus yang pertama ini adalah A, karena epsilon ini kan dimintanya itu untuk bilangan terkecil dari A atau 1 dikurang A. Lanjut. Nah, lalu karena epsilon pertama itu sudah ditemukan bahwa epsilon pertama itu sama dengan 1, kita masukkan ke dalam definisi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu
V epsilon A merupakan himpunan X elemen R, yang mana X lebih besar dari A dikurang epsilon 1 dan kurang dari A plus epsilon 1. Kemudian epsilon 1-nya ini kita substitusikan menjadi A, nah sehingga menghasilkan X elemen R yang mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari 2A. Nah, karena A kurang dari 1/2, kita kali sedang, maka 2A kurang dari 1, sehingga terbukti bahwa V epsilon 1 di A merupakan himpunan X elemen R, yang mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari 2A merupakan subhimpunan dari U. Dari kasus 1 ini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Kasus yang kedua. Kalian mandang kasusnya cuma 2? 3, Bu. Oh. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya untuk A sama dengan 1/2. Oh, sebenarnya yang kedua dan ketiga itu bisa kalian gabung jadi A besar sama dengan setengah. Tapi kalau udah kayak gini ya udah lanjut. Baik, Bu. Nah, untuk kasus kedua, kita memakai A lebih besar dari 1/2. Maka akan didapat A lebih besar dari 1/2, kemudian dikali dengan min 1 menghasilkan min A kurang dari 1/2. Kemudian ditambah lagi plus 1 untuk kedua ruasnya, sehingga menghasilkan 1 dikurang A kurang dari 1/2. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kenapa harus dikali min 1 dan ditambah plus 1? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi karena sesuai dengan syarat epsilonnya tadi, yaitu bilangan terkecil dari A atau 1 dikurang A. Jadi kita harus mencari bagaimana sih bisa mendapatkan bilangan terkecil dari A ini dan 1 dikurang A itu. Gitu, lanjut. Nah, karena A lebih besar dari 1/2 dan 1 dikurang A kurang dari 1/2, maka kita iriskan menjadi 1 dikurang A kurang dari A. Sehingga kita ambil epsilonnya menjadi 1 dikurang A. Nah, karena epsilon 2-nya ini sudah ditemukan, yaitu 1 dikurang A, maka kita tinggal masukkan ke dalam definisi, yaitu V epsilon 2 di A merupakan X elemen R, yang mana X lebih besar dari A min epsilon 2 dan kurang dari A plus epsilon 2. Nah, epsilon 2-nya tinggal kita substitusikan, sehingga menghasilkan, maaf ya, masih. Nah, sehingga menghasilkan X elemen R, yang mana X lebih besar dari 2A min 1 dan kurang dari 1. Lanjut. Nah, jadi kita boleh balik sebentar, Fir, slide sebelumnya. Nah, kita mau ngebuktiin dulu nih 2A min 1-nya ini lebih besar dari 0 dengan menggunakan, lanjut ya, dengan menggunakan karena A lebih besar dari 1/2, maka A lebih besar dari 1/2 dikalikan kedua ruasnya dikali 2, sehingga menjadi 2A lebih besar dari 1, kemudian satunya pindah ruas sehingga menjadi 2A dikurang 1 lebih besar dari 0. Nah, sehingga 2A min 1 lebih besar dari 0, maka terbukti bahwa V epsilon 2 di A merupakan X elemen R, yang mana X lebih besar dari 2A min 1 dan kurang dari 1. Yaitu merupakan subhimpunan dari U. Ini untuk kasus keduanya. Dari kasus kedua ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ke kasus ketiga. Kasus ketiganya itu untuk A sama dengan 1/2. Nah, karena A sama dengan 1/2, maka
langsung kita masukkan ke epsilonnya. Epsilon di kasus 3 ini sama dengan A sama dengan 1 dikurang A sama dengan setengah, karena sudah ditemukan bahwa A-nya ini sama dengan 1/2. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam definisi, yaitu untuk V epsilon 3 di A merupakan himpunan X elemen R, yang mana X lebih besar dari A min epsilon dan kurang dari A plus epsilon. Kemudian kita substitusikan lagi epsilonnya, yaitu 1/2, dan A-nya sudah ditemukan juga 1/2, dan hasilnya X elemen R, yang mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, sehingga didapat untuk V epsilon 3 di A sama dengan U. Kenapa sih ini V epsilon 3 di A sama dengan U? Ada yang tahu nggak kenapa sama dengan U? Oke, jadi karena hasil dari, boleh balik lagi, Fir? Nah, jadi karena hasil dari V epsilon 3 di A ini, hasilnya sama dengan model kita di awal ini, yaitu U sama dengan himpunan X, di mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Tuh. Nah, lanjut. Nah, berdasarkan hasil yang didapat pada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3, maka terbukti bahwa V epsilon A merupakan subhimpunan dari U. Begitu. Selanjutnya, example selanjutnya akan dijelaskan oleh Rabina. Ya, example yang B, misalkan I sama dengan himpunan dari X, yaitu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Maka untuk sembarang epsilon lebih dari 0, V epsilon 0 tidak termuat dalam I, karena terdapat X epsilon sama dengan min epsilon per 2 unsur di V epsilon 0, tetapi bukan unsur di I. Kira-kira ada yang tahu nggak premisnya apa untuk membuktikan example yang ini? Misalkan itu bukan sih. Kan misalin I-nya itu X di mana X kurang dari sama dengan 0, X di mana X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, kemudian ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Iya. Akan dibuktikan, udah ya Yuni ya? Akan dibuktikan V epsilon 0 bukan subset dari I. Nah, pembuktiannya, karena terdapat X epsilon sama dengan min epsilon per 2 unsur di V epsilon 0, tetapi bukan unsur di I, maka untuk sembarang epsilon lebih dari 0, sehingga V epsilon 0 bukan subset dari I. Karena tidak termasuk dalam bagiannya. Lanjut. Ilustrasi gambarnya coba dikasih kayak apa? Gambarkan V epsilon 0, gambarkan I-nya, terus V epsilon 0-nya, terus si X epsilon-nya ada di mana?
Gini ya, Bu. Himpunan I itu kan cuma dari 0 sampai 1. Epsilonnya di mana? Yang lingkungan epsilonnya mana? Lingkungan epsilonnya lebih dari 0. Ya, coba pakai spidol biru, lingkungan epsilonnya yang mana? V epsilon 0 itu dari mana ke mana? Kamu coba epsilonnya setengah misalnya, berarti gambarkan lingkungan epsilon dari 0. Ini kan cuma untuk ilustrasi ya, jadi biar kebayang, misalkan epsilonnya sama dengan setengah, berarti gambarkan pakai spidol biru lingkungan epsilon dari 0. Mentok sampai 1 nggak itu lingkungan epsilonnya? Mentok ya, Bu Arusan? Nggak tahu, kan V epsilon 0, tadi apa definisinya V epsilon 0? Coba ditulis ulang lagi. V epsilon 0 definisinya apa? Di bawah. Ibu ini nggak pakai pentap, Bu. Ya nggak apa-apa, tulis V epsilon 0 definisinya apa? Ya, kan ada mode ketikan kan di situ. VE0 aja gitu nulisnya. Tadi apa definisinya V epsilon 0? Ini bukan, Bu. Himpunan X elemen real di mana mutlak X min 0 itu kurang dari epsilon. Ya udah ditulis. XDR gitu aja nulisnya. Di mana 2. Di mananya pakai titik 2 aja. ya, mutlak X min 0 kurang dari epsilon. Nah, sekarang kalau epsilonnya setengah, berarti lingkungan epsilon dari 0 berapa? Berarti X-nya kurang dari setengah gitu, Bu. Jadi coba ditulis dulu dalam definisi himpunannya. Kok X kurang? Coba tuliskan menurut definisinya dulu. V epsilon, coba epsilon sama dengan setengah. Terus kamu definisikan, maka V epsilon 0 sama dengan? Epsilonnya pakai huruf E aja yang gampang. Maka V epsilon 0 sama dengan? Mutlak X kecil dari setengah. V epsilon 0 itu himpunan atau bukan? Iya, himpunan. Kurung Kenapa sekarang jadi nggak ada himpunannya? Kurung kurawalnya.
Yakin kayak gitu? Coba. Kamu harus ikut definisi standar dong. X elemen real, Fir. Di mana di mananya titik 2 aja. Oke, di garis bilangan digambar V epsilon 0 itu yang mana? Kalau epsilonnya adalah setengah. Coba gambar kamu dihapus lagi, itu gambarnya ulang dari yang baru. Ibu kalau titik di tengahnya itu X min 0, terus di kanannya epsilon, di kirinya minus epsilon, itu nanti epsilonnya baru didistribusiin 1/2, bisa nggak, Bu? Saya minta ya contoh yang spesifik saja, epsilonnya adalah setengah. Kamu harus bisa menggambarkan seperti I-nya yang mana, kemudian V epsilon 0-nya yang mana. Epsilonnya sudah saya kasih adalah setengah. Jangan terlalu lebar, ntar satunya di mana coba? Satunya di mana? Terus I yang mana? Terus yang V epsilon 0 yang mana? Satunya di sebelah setengah, coba. Oke, yang I yang mana sekarang? Coba diarsir yang I. Pakai spidol hijau misalnya. Yang I dari 0 ke 1. Nah, Terus untuk sekarang yang V arsir epsilon yang V epsilon 0. dari minus setengah ke setengah. Iya itu. Oke, terus sekarang yang epsilon 0, X epsilon kamu di mana posisinya? Epsilonnya posisinya di antara garis kuning ini, sedangkan I-nya itu dari 0 sampai 1, jadi yang epsilon sama dengan minus 1/2 ini tidak termasuk di dalam lingkungan I yang garis hijau, Bu. Yang min setengahnya memang enggak menurut definisi V epsilon 0, tapi yang X, kan kamu harus nyari X epsilon kan? Kamu cari unsur yang ada di V epsilon 0, tapi yang tidak ada di I, kira-kira yang mana tuh? Yang ini, Bu, misalkan epsilonnya itu minus 1/2. Kan tidak termasuk dalam lingkungan I. Epsilonnya kan min setengah. Sementara kan kalau lingkungan epsilon dari 0 memang tidak membuat setengah, min setengah memang.
definisi V epsilon 0. Kamu min setengah itu memang bukan unsur di V epsilon 0, tapi kan kamu harus cari unsur di V epsilon 0, tapi yang tidak ada di I. Kalau jawaban kamu min setengah, tidak menjawab, karena min setengah memang tidak ada di V epsilon 0. Min Karena yang dibicarakan epsilon dia ada di V epsilon 0, tapi tidak ada di I. Ada di yang kuning, tapi tidak ada di yang hijau. Yang mana saja kah itu? min epsilon per 2 ya, Kandidat-kandidatnya? Bu. Hah? Min epsilon per 2 ya, Bu. Ya min epsilon per 2-nya yang, apakah cuma min epsilon per 2 yang memenuhi itu? Enggak, Bu. Jadi dari epsilon lebih besar dari minus 1/2 sampai 1/2 ini, Bu. Sampai Apa? 0 ya, Bu? Kan yang ya dicari adalah unsur di V epsilon 0 yang tidak ada di I. Berarti yang mana tuh? Kalau saya sebut, berarti X Berarti itu, min kalau X 1/2 itu sampai 0 ya, Bu? mulainya dari mana? Sampai 0, 0-nya masuk nggak? 0-nya nggak masuk. Tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena 0 itu kan masih di I. Oke. Karena dia masuk. Berarti yang mungkin yang boleh X-nya dari berapa aja? Berarti X-nya kurang dari 0, terus X-nya harus dari, dia harus kurang dari 0, terus dia harus besar dari berapa? Dari min epsilon per 2. Berarti kalau min epsilon per 4 nggak boleh? Min epsilon, apa tuh? Berarti min 3/4 epsilon nggak boleh? Min 3/4 min setengah, kan tadi epsilon per 2, maksudnya sebelum min setengah itu dekat ke min setengah, tapi dekat dari min setengah di sebelah kanan, itu nggak boleh masuk. Boleh. Berarti X-nya itu mulai, enggak, berarti X-nya itu bukan cuma min epsilon per 2 saja kan? Berarti X-nya sampai kurang dari 0. Saya tanya, apakah X yang memenuhi itu cuma min epsilon per 2 saja? Enggak, Bu. Berarti X-nya boleh apa saja? Boleh. Maksudnya X-nya itu harus kurang dari 0 dan lebih besar minus 1/2. Untuk kasus ini kan? Iya, Bu. Iya. Jadi maksud saya adalah kalian tuh nggak harus mentang-mentang di buku ada min epsilon per 2 terus kalian nulisnya min epsilon per 2 gitu. Kalian tuh harus paham kenapa diambilnya min epsilon per 2. Karena min epsilon per 2 itu adalah salah satu contoh unsur di V epsilon 0 yang tidak ada di I. Bisa apa saja kah unsur di V epsilon 0 tapi dia tidak ada di I? Ya adalah unsur-unsur X, di mana X itu ada di min epsilon tapi dia lebih kecil dari 0. X-nya besar dari min epsilon tapi kecil dari 0. Ya salah satunya adalah min epsilon per 2. Min epsilon per 4 boleh? Boleh. Min epsilon per 3 boleh, karena dia masih berada di rank min epsilon sama 0. Oke, silakan diulang lagi dan di summary alasannya kenapa. diulang dari yang mana, Ibu? Dari soalnya diulang, dari premis. Premis misalkan I sama dengan himpunan X yaitu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Akan dibuktikan V epsilon 0 bukan subset dari I. Pembuktiannya. Nah, untuk membuktikannya itu caranya bagaimana? Cukup dibuktikan apa? Untuk membuktikan bahwa V epsilon 0 itu bukan subset dari I, cukup dibuktikan bahwa apa? Karena terdapat X epsilon yang kurang dari 0 dan lebih dari min epsilon. Kalau secara himpunan nih, kalau saya punya himpunan A dan B, untuk membuktikan bahwa A bukan subset B, bagaimana caranya? Cari satu unsur yang ada di A tetapi tidak ada di B. Oke.
Berarti itu kan yang dilakukan, bahwa kalian menunjukkan ada nih satu, ternyata dalam hal ini kalian ngambil ya si X epsilon yang nilainya adalah min epsilon per 2. Kalian tunjukkan dia itu ada di V epsilon 0. Kenapa dia ada di V epsilon 0? Kenapa min epsilon per 2 ada di V epsilon 0? Karena kurang dari 0. Coba V epsilon 0 tadi definisinya apa? V epsilon 0 itu X ada di R. Terus itu X doang ada di syaratnya? R, X ada di R di mana mutlak X dikurang 0 itu kecil dari epsilon. Iya, terus Nah, ketika epsilonnya itu sama dengan setengah, maka V epsilon 0-nya jangan pakai itu setengah, ini nggak boleh pakai setengah lagi. Sekarang tadi kan itu cuma ilustrasi doang yang setengah itu, bukan untuk bukti. Sekarang kenapa kalau kamu ambil X sama dengan min epsilon per 2, dia ada di V epsilon 0? Coba V epsilon 0 kan himpunan semua X di R di mana nilai mutlak. Coba itu kan bisa kamu uraikan lagi itu. Coba diketik ke bawah V epsilon 0 adalah X di R di mana X nilai mutlak X min 0 kurang dari epsilon. Kemudian ke bawah lagi gitu, diterjemahkan lagi apa itu? Coba pakai diketik lagi. negatif epsilon kecil dari mutlak X kecil dari epsilon. Yakin? Kayak mutlak X? Nggak ada mutlaknya, Bu. Coba sambil ditulis coba biar temannya Oh, bisa yang nggak ada lihat. mutlaknya ya, Bu. Yang nggak ada. Iya, Ditulis. jadi Yang S kecil dari setengah itu kamu hapus. Lanjutin V epsilon 0 apa definisinya? Fir, tolong ditulis, Fir. Yang di sini aja, Fir, di bawah. Nah, ya. Negatif epsilon kecil dari X kecil dari epsilon. V epsilon, yang rapi nulisnya V epsilon 0 sama dengan? Oh iya. Coba yang X kurang setengah itu kamu timpa, terus kamu sama dengan aja yang langsung gitu, biar nggak dua kali nulis V epsilon 0-nya. Langsung sama dengan aja apa itu jadinya? Himpunan X di R di mana min epsilon kecil dari X kecil dari epsilon. Oke, sekarang kalau X-nya adalah min epsilon per 2, apakah X itu ada di V epsilon 0? Ada, Bu. ada, Bu. Kenapa? Kenapa X epsilon yang min epsilon per 2 itu ada di V epsilon 0? Berarti itu sama-sama dibagi 2 ya, Bu? Enggak dong, enggak ada hubungannya. Kalau Kan kamu dilihat punya itu, kamu punya himpunan nih, definisinya ini. Terus saya ada satu unsur nih, untuk menyatakan unsur itu ada di himpunan itu bagaimana caranya? Saya punya himpunan A, terus ada unsur X. Bagaimana untuk menyatakan bahwa X itu ada di A? Berarti X-nya itu harus apa? Kalian punya organisasi Himatika. Untuk menyatakan kamu ada di Himatika, bagaimana caranya? Apakah sembarang orang boleh masuk Himatika?
Enggak, Bu. Harus ada ininya juga, apa sih, kayak wawancara tahap-tahapannya. Intinya ada persyaratan himpunannya kan? Iya. Oke, berarti untuk menyatakan bahwa si X epsilon ada di V epsilon 0, berarti si X epsilon itu harus apa? X harus kurang dari epsilon, Bu. Harus memenuhi persyaratan keanggotaan V epsilon 0 kan? Iya. Persyaratan keanggotaannya apa? Dia harus berada di antara Min epsilon dan epsilon. Epsilon dan epsilon. apakah min epsilon per 2 itu ada di antara min epsilon dan epsilon? Ada. Kenapa? Bu. Karena dia itu besar dari min epsilon dan kecil dari epsilon. Kita tahu dari mana kalau min epsilon itu besar dari min epsilon? Min epsilon per 2 besar dari min epsilon dan kurang dari epsilon, kita tahu dari mana? Jadi kan di sini diketahui I-nya itu X-nya harus besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Terus kalau misalnya peraturan Enggak, dari... bukan ke sana dulu. Nggak tahu dari mana kalau min epsilon per 2 itu ada di antara min epsilon dan epsilon. Dari mutlak X min 0 itu harus kurang dari epsilon, Bu. Itu definisi himpunannya. Yang saya tanya kenapa min epsilon per 2 itu lebih besar dari min epsilon tapi kurang dari epsilon, alasannya apa? Karena jika di garis bilangan emang itu, Bu, di range min epsilon sampai epsilon. Iya, kalau di garis bilangan iya, tapi kan kita punya sifat kan sebenarnya. Sifat keterurutan bilangan real. Karena minus epsilon per 2 lebih besar dari minus epsilon. Iya, yang itu alasannya apa? Nanti kamu cek di sifat keterurutan bilangan real ya, harus cari alasannya. Kan kalian belum pakai sifat-sifat keterurutan bilangan real ini sebenarnya. Yang di sebab 2.1. Oke, itu PR dulu, cari alasannya kenapa min epsilon per 2 itu ada di min epsilon dan epsilon. Cari itu sifat di teorema di sebab 2.1 alasannya apa. Dilanjut dulu. Ya, lanjut ke example selanjutnya ya, Bu. Selanjutnya akan dibahas oleh Putri. Example bagian C yang 2.2.9 itu bunyinya jika mutlak X min A kurang dari epsilon dan mutlak Y min B kurang dari epsilon, maka ketaksamaan segitiga mengakibatkan bahwa mutlak X plus Y dikurang mutlak A plus B sama dengan mutlak dari X min A ditambah Y min B sama dengan mutlak X min A ditambah mutlak Y min B kurang dari 2 epsilon. Jadi bila X, Y secara berturut-turut termuat di lingkungan epsilon dari A, B, maka X plus Y termuat di lingkungan 2 epsilon dari A plus B. Sekarang kita akan membuktikan example dari 229 bagian C. Premisnya, sebelumnya teman-teman di sini ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Oke, premisnya itu misalkan mutlak X min A kurang dari epsilon dan mutlak Y min B kurang dari epsilon dan X, Y secara berturut-turut termuat di lingkungan epsilon dari A, B. Stop dulu. Itu bukannya dan X, Y secara berturut termuat di lingkungan epsilon A dan B itu maksudnya apa? Sesuai sama yang di sini, Bu. Kan ini ada kata jadi, sementara di premis kamu pakai kata dan.
X termuat di lingkungan epsilon itu artinya apa? Jarak dari X ke A, Bu. Kenapa jarak X ke A? Apa artinya X berada di lingkungan epsilon dari A? Ini bukan, Bu. Artinya X X termuat di lingkungan epsilon dari A. X min A-nya itu harus kurang dari epsilon dan lebih besar dari minus epsilon. Atau notasi lainnya? Atau negatif epsilon ditambah A kecil dari X kecil dari epsilon ditambah A. Notasi lainnya? Sama nggak notasinya dengan nilai mutlak X min A kecil dari epsilon? Sama, Bu. Terus Y termuat di lingkungan epsilon dari B. Sama nggak dengan Y kurang B nilai mutlak Y kurang B kecil dari epsilon? Sama nggak? Sama juga ya, Bu? Sama ya, Bu. Jadi seharusnya kata sambungnya dan itu seharusnya apa seharusnya? Bukan dan kan? Atau. Kalau dan itu berarti dia hal yang berbeda. Padahal kan enggak, bukan hal yang berbeda, itu membicarakan hal yang sama. Barusan atau ya, Bu? Boleh pakai atau pakai kata dengan perkataan lain juga boleh, atau pakai yaitu juga boleh. Bukan yang itunya yang kamu coret. Dan yang mana yang seharusnya yang dicoret, yang diganti? Dan di sebelum X, Y. Itu diganti dengan apa? Pakai yaitu boleh, dengan perkataan lain juga boleh. Kemudian lanjutin. Premisnya misalkan mutlak X min A kurang dari epsilon dan mutlak Y min B kurang dari epsilon, yaitu X, Y secara berturut-turut termuat di lingkungan epsilon dari A, B, maka akan dibuktikan X plus Y termuat di lingkungan 2 epsilon dari A plus B. Pembuktiannya, karena mutlak X min A kurang dari epsilon dan mutlak Y min B kurang dari epsilon, maka mutlak dari X plus Y dikurang A plus B sama dengan mutlak dari X min A ditambah Y min B. Maka berdasarkan ketaksamaan segitiga diperoleh mutlak dari X min A ditambah Y min B kurang dari sama dengan mutlak X min A ditambah mutlak Y min B. Lalu karena mutlak X min A kurang dari epsilon dan mutlak Y min B kurang dari epsilon, maka mutlak X min A ditambah mutlak Y min B kurang dari epsilon tambah epsilon. Jadi sama dengan mutlak X min A ditambah mutlak Y min B itu lebih kurang dari 2 epsilon. Sehingga didapat mutlak dari X plus Y dikurang A plus B kurang dari 2 epsilon. Penjelasan itu. Terus kesimpulannya apa? Kalau udah kayak gitu, apa yang dapat disimpulkan? berarti termuat dalam lingkungan 2 epsilon ya, Bu. Siapa? Si ini. Coba ditulis. Jadi kesimpulannya apa?
Gini ya, Bu. Coba tanya yang lain benar nggak? Menurut saya sih salah. Kalau gini, Bu, jadi bila X, Y itu termuat di lingkungan epsilon, maka X plus Y itu termuat di lingkungan 2 epsilon. Itu bukan, Bu? Saya nanya yang tulisan terakhir doang ini artinya apa kalau udah kayak gitu? Kalau kalian punya kondisi nilai mutlak X tambah Y kurang A tambah B kurang dari 2 epsilon, apa yang bisa kalian simpulkan? Berarti tidak termuat ya, Bu, harusnya. Nggak tahu. V2 epsilon dari X tambah B itu definisinya apa? Lingkungan 2 epsilon dari A tambah B definisinya apa? Artinya itu termuat. Coba slide-nya lingkungan epsilon dari A tadi definisinya apa? Enggak, definisi awal lingkungan epsilon dari A. Misalkan A elemen real dan epsilon besar dari 0, maka V epsilon A sama dengan himpunan X elemen real di mana jarak X dikurang A kecil dari epsilon. Oke, saya tanya kapan X ada di V epsilon A? Kapan X ada di... Karena sudah di layar ini, coba sekarang definisi dari V2 epsilon A apa? Atau V2 epsilon A tambah B definisinya apa? Maksudnya yang mana, Bu? Kamu tulis definisi V epsilon A, terus definisi V2 epsilon A tambah B. Definisinya apa? Menurut definisi himpunan. V epsilon A apa dalam kurung perawal, terus V2 epsilon A tambah B apa dalam kurung perawal. V epsilon A sama dengan... Coba yang nulis dibantu. V epsilon A sama dengan himpunan X di R sama dengan X di R, di mana mutlak X kurang A, mutlak X min A, kecil dari epsilon. Tutup. Kemudian di bawahnya enter definisi V2 epsilon A. V2 epsilon A. Sama dengan himpunan V2 epsilon A tambah B, bukan, Bu? Ini saya nanya yang itu dulu aja, V2 epsilon A. Oh, ya. X di R, di mana X dikurang A, mutlak X dikurang A, kecil dari 2 epsilon. Kalau X-nya diganti dengan huruf lain, boleh nggak? Y misalnya? Kalau Y berarti mutlak Y kurang A, kecil dari 2 epsilon. Oke, sekarang kalau V2 epsilon A tambah B. V2 epsilon A tambah B. Pakai huruf lain, jangan X dan Y lagi. Ya udah Z, ya, Z di R, di mana Z dikurang dalam kurung A ditambah B, mutlak kecil dari 2 epsilon.
Oke, sekarang bandingkan baris terakhir itu dengan kondisi yang terakhir kamu punya. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang Z di elemen R itu ya, Bu, yang unsurnya. Nah, boleh nggak kalau kan dia adalah semua Z di R, boleh nggak Z-nya sekarang X tambah Y? Boleh. Berarti apakah kondisi kamu itu memenuhi baris terakhir itu? Memenuhi, Bu. Memenuhi, Bu. Jadi apa yang dapat disimpulkan? Oke, saya tanya, kapan Z ada di V2 epsilon A tambah B dulu deh syaratnya. Pertanyaan saya, tulis pertanyaan saya. Kapan X ada di V2 epsilon X ada di itu maksudnya elemen gitu ya, karena nggak bisa nulis elemen, ada di V2 epsilon A tambah B. Atau Z deh, pertanyaan saya, kapan Z ada di V2 epsilon A tambah B? Ini bukan, V2 Bu, epsilon jika A Z tambah B. elemen. V2 epsilon ya, bukan V epsilon. Nah, jawaban kamu apa? Jika apa? Ini teori Jika himpunan ya? Z elemen R, Hmm? ya Bu, jika Z elemen R dan Z minus A plus B itu kurang dari epsilon, dan mutlak Z minus A plus B kurang epsilon. Oke, sekarang saya punya Z-nya ada di A tambah, Z-nya sama dengan A, Z-nya adalah X tambah Y. Dan X tambah Y saya itu memenuhi nilai mutlak X tambah Y kurang A tambah B kecil dari 2 epsilon. Apa yang bisa saya simpulkan? Berarti ada di V2 epsilon A plus B ya, Bu? Siapa? Ini, X plus Y. Iya, yang ada di lingkungan 2 epsilon V2 epsilon itu adalah si X tambah Y, bukan nilai mutlak itu. Ya, jadi coba diperbaiki. Jadi apa yang termuat? Jadi X tambah Y-nya aja yang termuat di V2 epsilon. Coba yang dirawat aja, yang bawahnya bisa nggak dirawat itu? Harus ketik ulang. Iya, Bu, harus ketik ulang. Kenapa pakai ada mutlak lagi? Nggak ada kan? Oh iya. Timpa yang bawahnya aja, biar kan itu kesimpulan. Di sini, Bu. Yang setelah kata jadi itu yang kamu timpa. Jadi yang di atasnya kan salah, jadi yang di atasnya itu timpa. Dihapus aja deh, Bu. Jadi X plus Y termuat Oke, sudah sesuai dengan yang akan dibuktikan dengan tujuan belum? Tadi ADB-nya apa? sudah, Bu. Oke. Oke, sehingga didapat X plus Y kurang dari 2 epsilon, jadi kesimpulannya X plus Y termuat di dalam V2 epsilon A plus B. Dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Aras. Ada PR-nya kan sebenarnya yang kurang kan ada yang belum dijawab ya? Kenapa, Bu? Coba balik ke soalnya, ada yang belum kalian jawab kan? Coba balik ke soalnya yang tadi. Yang 229 yang ini ya, Bu. Tadi. Tetapi enggak, setelah itu kayaknya tadi ada deh, tapi ini tidak. Kayak tadi soalnya deh. Tapi tidak perlu lingkungan epsilon dari A plus B. Nah, itu kan belum dijawab. Coba versi bahasa Inggrisnya soalnya apa sih? Kalian bener nggak itu terjemahinnya? Seharusnya ini ya, Bu.
tetapi tidak selalu lingkungan epsilon dari A plus B. Tidak selalu apa? Tidak selalu termuat. Siapa yang tidak selalu Iya, termuat? Bu. X plus Y. Tapi apa? Tapi X plus Y tidak selalu termuat di lingkungan epsilon dari A tambah B, gitu ya? Iya, Bu. Oke, berarti itu belum dikerjain ya? Belum? Kalau belum berarti itu PR ya. Karena itu tidak, berarti kalian nyari contoh penyangkal itu. Baik, Bu. Kalau pakai garis bilangan gitu, Bu, untuk penyangkalnya boleh? Ya, tapi kan iya boleh, tapi kan harus spesifik. Angkanya kalau contoh penyangkal itu kan biasanya harus spesifik. Kalau Iya, bukti, ya. Kalau ilustrasi itu bukan bukti. Kalau bukti nggak boleh pakai contoh gitu. Ilustrasi itu cuma untuk membantu membayangkan kita untuk buktinya, tapi bukan pembuktian gitu. Oke, silakan dilanjut. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Aras. Baik, ini Nah, saya ada mau ke toilet dulu ya. Oke, silakan dilanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas latihan soal nomor 16, yaitu misalkan epsilonnya besar dari 0, delta besar dari 0, dan A elemen real, tunjukkan bahwa V epsilon A iris V delta A, dan V epsilon A gabung V delta A adalah lingkungan gamma dari A untuk suatu nilai gamma. Sebelumnya, untuk membuktikannya, teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Kalau nggak ada, kita lanjut saja premisnya, yaitu ambil sebarang epsilon besar dari 0, delta besar dari 0, dan A elemen real. Akan dibuktikan V epsilon dari A iris V delta dari A merupakan subhimpunan V gamma dari A, dan V epsilon dari A gabung V delta dari A itu merupakan subhimpunan V gamma dari A. Untuk suatu gamma gitu ya? Untuk suatu gamma elemen real. Ya. Dan besar dari 0 kan? Iya, Bu. Berarti kurang itu ya untuk satu gamma besar dari 0. Siap, Bu. Nah, berdasarkan definisi 2.2.7, yang pertama kita misalkan A elemen real dan epsilon besar dari 0, maka daerah lingkungan epsilon dari A adalah himpunan yang seluruhnya himpunan dari V epsilon A sama dengan X elemen bilangan real, di mana jarak X min A kurang dari epsilon. Nah, yang Coba kedua, diralat lagi bacanya. V epsilon A adalah himpunan semua X di R di mana? Di mana jarak X min A kurang dari epsilon. Kamu kalau pakai jarak, jangan jarak X min A, tapi jarak X ke A. Oh iya, Bu. Kalau pakai mutlak berarti mutlak X kurang A ya, Bu?
Iya, kalau mau pakai jarak berarti jarak X ke A kurang dari epsilon. Dan bacanya pun bukan X di R, bukan gitu ya, tapi himpunan semua X di R, bacaannya kayak gitu. Baik, Bu. Coba diulang. Berdasarkan definisi 2.2.7, misalkan A elemen real dan epsilon besar dari 0, maka daerah lingkungan epsilon dari A adalah himpunan V epsilon dari A X di R, di mana jarak X ke A kurang dari epsilon. Nah, yang kedua, belum Fir. Nah, yang kedua, misalkan A elemen real dan delta besar dari 0, maka daerah lingkungan delta dari A itu lingkungan adalah aja ya, nggak pakai daerah. Lingkungan epsilon, lingkungan delta gitu ya, nggak ada daerahnya. baik, Bu. Maka lingkungan delta dari A adalah himpunan V epsilon dari A. V epsilon apa V delta? Oh iya, salah. Sebentar, Bu. V delta dari A sama dengan X di R, di mana Coba jarak... bacaannya gimana tadi saya bilang? V delta A itu adalah himpunan semua X di R. Coba diulang. Oh iya, Bu. Misalkan A elemen real Enggak, dan langsung aja delta... V delta A adalah himpunan. V delta A adalah himpunan semua X di R, di mana jarak X ke A kecil dari delta. Oke. Nah, selanjutnya untuk kasus yang pertama, next, Fir. Misalkan gamma sama dengan nilai terkecil dari epsilon, delta, akan dibuktikan V epsilon A digabung irisan V delta dari A sama dengan V minimum dari epsilon, delta A. Berdasarkan irisan dari himpunan V epsilon dari A dengan V delta dari A, maka setiap X elemen real haruslah memenuhi kedua pertidaksamaan, yaitu Kenapa harus semua X di R? Harus memenuhi kesamaan itu? karena Ini kan dalam... kalian membuktikan kesamaan dua buah himpunan ya. Ini kasusnya kalau X-nya di mana, kalau harus memenuhi kedua kesamaan tersebut. Kan kalian membuktikan bahwa V epsilon A diiris V delta A itu sama dengan V minimum dari epsilon delta. Kan kalian misalkan itu gamma ya. Berarti Iya, adalah Bu. V gamma A. Bagaimana membuktikan bahwa himpunan yang di sebelah kiri sama dengan himpunan yang di sebelah kanan sama dengan? Kalian kan ujuk-ujuk ada X. Kenapa? Untuk setiap X elemen R harus memenuhi kedua pertidaksamaan. Kan nggak harus X itu harus memenuhi kesamaan itu. Kalau semua X ya. Harusnya X-nya di mana? Kalau X-nya ada di mana? Berarti salah satu aja ya, Bu? Salah satu apa? Memenuhi salah satu pertidaksamaan dari X kurang A besar dari min epsilon dan Yang kecil saya dari... tanyakan adalah untuk setiap X di R-nya yang saya pertanyakan. Kenapa untuk setiap X di R itu harus memenuhi pertidaksamaan itu? Ya baik salah satu atau keduanya gitu. Salah satu aja salah, apalagi keduanya. Kalau untuk setiap X di R loh ya. Kalau Ini kenapa berdasarkan pembuktiannya bahasanya definisi mirip dengan kelompok B2? Bukannya kalian sudah punya bahasa sendiri ya? Kenapa alur pembuktiannya sama dengan B2 dan ini kesalahannya juga sama?
Kan kalian punya gaya bahasa sendiri loh, ini yang ada di makalah kalian yang koreksi yang keberapa ini. Koreksi pertama. Coba kan kalian itu menang kasus itu, kasusnya, kalau kasus epsilon kecil dari delta, kalian punya apa? Jangan pakai bahasa ini kayak bahasa kelompok B2. Coba buka makalah kalian aja deh yang saya koreksi pertama kali. Tapi kalian itu sebenarnya yang saya koreksi adalah gaya penulisannya, itu adalah gaya penulisan di kertas buram, bukan gaya penulisan makalah yang saya koreksi itu. Buka makalah yang dikoreksi, Bu. Ya, terserah kamu. Sebaiknya jangan yang saya coret-coret, soalnya yang saya coret-coret kebanyakan tulisan. Tapi Ibu baru ngerevisi 1, Bu, waktu itu. Yang pertama kali kamu kirim ke saya, ya kamu baru ngirimnya kemarin, gimana saya mau koreksi? Yang pas awal banget ya, Bu? Iya. Sebentar, Bu. Ini, Bu. Oh, berarti yang kedua, berarti yang udah diganti bahasa Indonesia. Yang kedua itu yang kemarin, Ibu. Ibu waktu itu ngirimnya tuh hari Senin, Bu, jam 3 pagi. Jadi kami baru bisa ngumpulinnya malam. Ya, draftnya yang saya draft yang kedua itu udah diganti bahasa Indonesia kan? Draft yang kamu kirim ke saya. Oh, ini jangan-jangan bukan punya kelompok. Iya, yang kedua itu yang kemarin, Bu. Sorry, bentar saya buka. Ini punya siapa? Ini kelompok kalian kelas berapa? Kelas A kan ya? Iya. Ada kok yang versi bahasa Indonesianya. Tadi kan jawaban kalian bahasa Inggris bukan sih? Ada yang kan udah kalian ganti dengan bahasa Indonesia. Iya, Bu, sebentar. Nah, yang ini yang dijelaskan.
Jelaskan dari sini aja ya, Bu, berarti. Ini yang kemarin tuh yang maksud saya adalah yang kalian perbaiki itu adalah ini kan pakai panah-panah itu kayak nulis kertas kurang gitu loh. Itu diuraikan dalam kalimat. Coba sekarang diuraikan dalam kalimat gitu. Maksudnya apa yang kalian tulis? Dimulai dari awal. Coba soalnya dilihatin lagi, terus kalian menerjemahkan premisnya. Ya silakan. Aras. Ya. Premisnya yaitu misalkan epsilon besar dari 0, delta besar dari 0, dan A elemen real akan dibuktikan V epsilon dari A, iris V delta dari A, dan V epsilon dari A gabung V delta dari A adalah lingkungan gamma dari A untuk suatu nilai gamma. Akan dibuktikan V epsilon dari A iris V delta. Perkenalkan ke premisnya dulu. Gimana, Bu? Premisnya diulang lagi, kan kamu baru baca soal barusan. Oh iya, ambil premisnya yaitu ambil sebarang epsilon besar dari 0, delta besar dari 0, dan A elemen real akan dibuktikan V epsilon dari A, iris V delta dari A, merupakan subhimpunan V gamma dari A, dan V epsilon dari A gabung V delta dari A merupakan subhimpunan dari V gamma A. Nah, kita misalkan epsilonnya itu kecil dari delta. Nah, kamu maka punya kasus, itu dibaca dong itunya, kasusnya. Berarti kamu punya kasus berapa? 2. Apa kasusnya? Yang pertama yang irisan dan gabungan. Enggak, kasus ini kamu punya kasus I, kasusnya apa itu yang kamu pandang? Oh, kasus I untuk kalau epsilonnya itu kecil dari delta. Oke. Nah, maka V epsilon dari A itu merupakan subhimpunan delta dari A. Nah, sehingga karena kan epsilonnya kecil dari delta ya, Bu. Jadi ketika kalau epsilonnya kecil dari delta, itu otomatis V epsilon dari A-nya itu merupakan subhimpunan dari V delta dari A. Kenapa? Karena V epsilon A itu apa, V delta A itu apa definisinya? Oh, karena epsilon delta dari A itu. Buat ilustrasinya sambil kamu baca, terus yang siapa yang pegang yang share screen, kamu dibuat ilustrasi gambarnya. Saya aja yang gambar, Bu, bentar. Di garis bilangan yang sama aja nulisnya, kalau yang V delta jadi ini gimana? Ya, Bu. Kalau kasusnya si epsilon kecil dari delta. Salah.
Jadi dapat kita lihat dari gambar, ketika epsilonnya kecil dari delta, maka V epsilon A merupakan subhimpunan dari V delta A. Sehingga V epsilon dari A iris V delta A sama dengan V epsilon A. Itu ketika Itu panah gamma, panah E-nya dihapus dulu ya. Itu maksudnya apa itu panah gamma, panah E, panah epsilon? Nah, karena epsilonnya kecil dari delta, ketika V epsilon A iris V delta A itu sama dengan V epsilon A. Kita ambil yang berarti nilai terkecilnya itu adalah V epsilon dari A. Nah, ketika V epsilon dari A digabung V delta dari A, kalau digabung berarti yang terbesar itu adalah V delta dari A. Sehingga gamanya itu sama dengan max, kan gamanya itu sama dengan nilai maksimum dari epsilon atau delta. Karena di gambar kita dapat lihat V deltanya lebih besar dari V epsilon A, maka nilai gabungan yang maka ketika V epsilon dari A digabung V delta dari A itu sama dengan V delta dari A. Nah, untuk kasus yang kedua, ketika deltanya kecil dari epsilon, maka sebelumnya kita misalkan dulu gamanya itu sama dengan nilai terbesar dari Sebenarnya nggak bisa pilih. Sebenarnya kan kalian akan nyari gamma yang memenuhi kedua kondisi itu kan? Iya, Bu. Berarti jangan misalkan gamma dulu seharusnya. Soalnya kan kalau kayak gini kan gamanya berubah-ubah, kan maunya nilai gamma itu satu aja. Bu. Jadi untuk delta kecil dari epsilon, dapat kita gambarkan. Delta kurang dari epsilon, oke, delta ya. Sekarang delta kurang dari epsilon. Iya, Bu. Nah, ini min delta, ini delta. Terus tengahnya X min A. Iya, Bu. Kok X min A tengahnya? Kan kalau yang bagian ini merupakan V delta dari A. Kan mau menggambarkan lingkungan epsilon A dan lingkungan epsilon delta. Gambarnya seperti apa? Nggak kayak gitu kan? Gimana, Bu? Kan yang mau digambarkan itu adalah lingkungan epsilon dari A dan lingkungan delta dari A. Nggak kayak gitu kan gambarnya? Konsep garis bilangan real lingkungan epsilon dari A gambarnya kayak apa? Masa kayak gitu gambarnya? Bentar.
Gini ya Bu, ininya X saja ya Bu. Masa X? Terus di sininya itu A dikurang delta gitu. Terus kalau yang epsilonnya geser dulu. Fir, coba scroll ke bawah dikit, Fir. Nah, ketika deltanya kecil dari epsilon, maka dapat kita lihat dari gambar. Ini gambar ini karena kalian lagi presentasi aja ya, boleh pembuktiannya, tapi nanti pembuktiannya harus secara formal ya. Kenapa si V epsilon A, kalau epsilonnya kecil dari delta, akibatnya V epsilon A kurang dari V delta A. Nanti harus dibuktikan secara formal. Dan sebaliknya kalau delta kecil dari epsilon, maka si V epsilon A, V delta A subset dari V epsilon A. Nah, kasusnya berarti kasusnya ada 3 dong seharusnya. Atau kalau mau diringkas, 1X kecil dari delta, yang kedua kasusnya adalah epsilon besar sama delta. Kalau nggak, pandang 3 kasus kayak kalian mengerjain soal tadi. Epsilon kecil dari delta, epsilon sama dengan delta, dan epsilon besar dari delta. Iya Bu, seharusnya ada 3 ya Bu. Ya, kemudian ya lanjutin, ini karena lagi presentasi boleh pakai ilustrasi, tapi nanti di makalahnya nggak boleh pakai ilustrasi. Nah, ketika ilustrasi bukan pembuktian gitu, boleh ngasih ilustrasi, tapi itu belum, pembuktiannya belum full gitu. Ya, dilanjutin dulu. Nah, ketika deltanya kecil dari epsilon, maka V epsilon dari A digabung V delta dari A itu sama dengan V delta dari A. Yang mana itu merupakan nilai maksimumnya. Dan untuk irisan, V epsilon dari A, iris V delta dari A sama dengan V delta dari A, yaitu nilai minimum di antara keduanya itu. Jadi gamma yang bisa kamu ambil yang memenuhi semua kasus apa? Yang memenuhi semua kasus dan memenuhi semua kondisi irisan dan gabungan. Gammanya apa kira-kira? Gammanya berarti nilai minimum dari delta, nilai minimum dari epsilon atau delta, dan nilai maksimum dari epsilon atau delta. Kan gammanya satu aja, gamma itu harus memenuhi untuk kondisi irisan dan kondisi gabungan. Kalau kamu ambil gammanya yang minimum saja, dia cuma berlaku untuk kondisi irisan. Ibu, kalau gamanya diambil dari ilustrasi ini, Bu, boleh nggak? Menurut ilustrasi tersebut gamanya apa? Yang harus dipenuhi oleh untuk kedua kondisi irisan dan gabungan.
Berarti gamanya berada di A dikurang epsilon dan A tambah epsilon ya, Bu? Kan gamma itu suatu bilangan. Berapakah gamanya sehingga kalau diiriskan sehingga V epsilon A diiris V delta A subset dari V gamma A dan V epsilon A gabung V delta A juga subset dari V gamma A. Menurut kasus-kasus yang telah kalian uraikan. Kan coba balik lagi ke soalnya. Coba soal versi bahasa Inggrisnya. Kan itu katanya, tunjukkan bahwa V epsilon A diiris V delta A dan V epsilon A digabung V delta A termuat di dalam suatu lingkungan gamma untuk suatu gamma. Nah, gammanya itu berapa? Gamma itu satu yang memenuhi untuk kondisi V epsilon, untuk kondisi irisan dan gabungan. Kira-kira menurut kasus kalian itu gammanya apa kira-kira? Kalau gamma kurang dari epsilon, kurang dari X, gammanya suatu kurang bilangan saja, gammanya suatu bilangan. Berarti ambil sebarang gitu, Bu. Coba deh, gammanya kan suatu bilangan. Coba deh, kalian tadi peroleh apa? V epsilon A diiris V delta A itu tadi hasilnya apa? Coba deh, tulis kesimpulannya aja deh di tempat lain. Atau kalau bisa nulis di sini yang dari dua kasus, kalau kasus epsilon kecil dari 0, kalian punya apa? Kalau epsilon besar dari 0, kecil dari apa? Jangan gammanya nggak usah ditulis dulu. Gamma itu di terakhir dicari. Di kesimpulannya aja coba diurai. Kalau kasus 1 kalian punya apa? Kasus 1 epsilon kecil dari 0, kalian punya V epsilon A diiris V delta A sama dengan itu V epsilon A. Coba itu yang dirangkum semua hasilnya. Jangan di layar ini gitu. Berarti gammanya sama dengan epsilon dan delta, bukan, Bu? Enggak. Makanya pertanyaan saya dijawab dulu. Dirangkum dulu coba. Kalau kasusnya epsilon kecil dari 0, kalian punya apa? Kalau epsilon yang besar dari 0, apa? Hasil akhirnya aja gitu, kesimpulannya. Kemudian dari itu disimpulkan kesimpulan akhirnya. Kan kalau di layar nih sekarang udah ada nih, kalau epsilon kecil dari 0 kalian punya itu. V epsilon A diiris V delta A adalah V epsilon A. Dan V delta A gabung V epsilon A gabung V delta A adalah V delta A. Terus kalau kasus sebaliknya jadinya apa? Coba ditulis di sampingnya. Kalau epsilon besar sama dengan delta, hasilnya apa? Hasilnya ditulis di layar itu. Sejajar aja kasusnya. Sekarang kan itu kan epsilon besar dari delta. Tulis di sampingnya kalau kasusnya adalah epsilon besar sama delta. Kurang dari sama dengan aja biar cepat. Kalian punya apa itu hasil akhirnya? V epsilon A iris V delta A sama dengan apa?
sama dengan V. Oke, ini waktunya mau sudah habis, tapi dikit lagi. Jadi kesimpulan akhirnya apa? Gamanya yang memenuhi 4 kondisi tersebut. Coba layarnya dinaikin, ini ketutup. Oh, annotation-nya tadi terlalu rendah kayaknya. Jadi gamanya apa kira-kira? Oke, karena waktunya sudah habis, silakan dipikirkan gamanya apa, dan silakan ditutup. Gamanya itu bukan untuk kasus gabungan gamanya ada, irisan gamanya ada, bukan gitu ya. Tapi untuk kedua kasus itu gamanya apa? Gamanya cuma satu aja. Iya, Bu. Nanti akan kami perbaiki, Bu. Silakan ditutup presentasinya. Ya, baik. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.